Halo guys, balik lagi bersama kita di BPTV. Kali ini kita akan selalu menceritakan tentang topik apapun yang kita pengen bicarain. Jadi kita nggak peduli orang suka apa nggak suka, karena kita sebenarnya cuma pengen mencari sebuah platform untuk ngoceh aja gitu loh. Karena kan kita yang basicnya tuh emang suka banget sama namanya ngobrol, makan, roasting ya mana? Nggak ada lagi. Orang. Nggak ada lagi. Kita Sama bertiga kalau tuh. dia seks. Wah, seks. Kalau gue cuman Gila. bedanya gue bahas aja gitu loh. Kalau dia dikoleksi. Bedanya gitu. Pakar. Enggak, kalau David Gua mah dikoleksi, pakar ya, lu pasti. dilakuin Apa? kalau dia Gua dilakuin. pakar, gua pakar. Dilakuin. Kalau gue Pakar. nggak pakar, kalau Ronald pakar bohong masalah seks, tapi kalau gue pakar yang jujur masalah seks. Kalau Owen pakar koleksi video-video bokep. Koleksi ya. Lu koleksi. Koleksi, Nah, anjir. jadi Itu kita justru inspirasi. Inspirasi. kenapa nih? Mencari inspirasi kalau gua. Emang ya? Emang iya lagi ditanya anjing mau bercanda goblok. Tapi rasanya gimana, Wan, kalau tidak melakukan tapi hanya melihat doang, Wan? Oh, Nah, kalau lu tahu yang ngelakuin gimana ya? Iya. Memang laki-laki. Kenapa laki-laki? Mau tuh? jebak gua anjing dijebak balik. Trap card. Trap jammer. Jadi gimana rasanya? Rasanya gimana pas digituin tuh, gimana rasanya pas lu ngelakuin beneran tanpa nggak ngeliat doang? Lu ngeliat sambil ngelakuin tuh gimana rasanya? Coba dong Jadi ngasih apa? tau dong. Mata lo sampai gini-gini Nah, enggak? itu hanya perumpamaan doang buat Mata lo sampai gini-gini enggak? Oh, enggak gitu juga, anjing. Oh, gitu kalau juga kalau enggak gitu gimana? juga emang aslinya gimana? Iya, aduh. Ya enggak lah, anjir, gua mana pernah tahu. Katanya enggak gitu juga tadi. Si Owen banget mukanya emang. Enggak. Ini kita sekarang serius. Serius. Judul podcast tuh bakal ngebahas tentang namanya gini sih. Mungkin kita bukan pakar gitu ya. Cuma kita bakal ngomong gini. Menurut gue lebih suka ngobrolin hal-hal kayak gini tuh nggak sama pakar gitu loh, Wan. Tapi kita bakal judulnya beneran nih, gue serius nih ya. Jangan ngomongin gue sama gimana ya. Seks sama agama. Itu kan dua hal yang kontradiktif gitu kan. Enggak juga. Nah, kita nggak boleh seks Kalau dong. seks dalam suami istri kan Iya. Sekarang kita ngomongnya konteks kita. Makanya gue bilang kita nggak butuh pakar. ya. Karena biar kita tuh bisa masuk ke pemikiran anak-anak di zaman kita sekarang gitu loh. Ngerti nggak? Millennials of Millennials yang- Indonesia. iya, yang- Millennials of Yang Indonesia. di umur kita 20-an gitu loh. Nah, maksud gue gini loh, kita nggak usah nanya deh, kita nggak usah ngomong juga, ngapain kita ngerosting diri kita sendiri, siapa yang udah pernah ngewe, nggak pernah ngewe, itu nggak usah lah, Iya. udahlah rahasia kita doang, ngapain orang lain tahu gitu kan. Tapi gini loh, pasti banyak banget loh di luar sana tuh yang udah sering banget ngewe tapi nggak pernah dikasih tahu. Kasih tahu ke siapa? Maksudnya nggak pernah Kalau ke orang tua ya iyalah anjing. Iya, goblok. Maksud gua ke temennya. maksud gua banyak nggak gini-gini deh. Pasti kan ada juga yang cerita sama nggak cerita. Kalau dia ngewe sama Iya. pacaran apa enggak gitu kan. Iya, Nah, intinya berarti kan ada dong gitu loh. ada banyak. Nah, ada dong banyak gitu loh. Nah, sekarang kita ngomong begini, memang kita bukan orang yang beriman banget gitu kan. Cuman kan orang pada tahu dong, berzina tuh kan nggak boleh gitu kan. Nggak boleh pasti. Nah, itu jelas. tapi kenapa Kalau dari agamanya. Ya gini loh, gue juga bukan orang yang sempurna sebenarnya. Cuman gue pengen lihat dari pandangan orang aja di generasi milenial gitu loh. Apakah mereka merasa industrinya jadi 4.0 dan religi bakal jadi 4.0 juga kan? Religi 4.0 apa anjing? Karena mereka tetap ngelakuin itu padahal tahu loh. Lo kalau tanya, tahu nggak sih berzina Iya. itu berdosa dan susah untuk diampuni gitu? Tahu, tapi mereka tetap lakukan. Ya karena enak. Ya maksud gue kan berarti ada shifting dong di situ gitu loh. Bukan shifting sih sebenarnya, dari dulu juga gue yakin di zaman orang tua kita juga mereka udah pada gila anjing. Enggak tahu aja. Tanya kali Cuman kalau nggak ada yang kali tahu. ya. Tapi Ya. mungkin karena hawa nafsu aja lebih gede. Bukan, tapi jadi menurut lu berarti adalah gini. Ini di pandangan kita aja gitu ya. Di pandangan kita loh, ini loh. Ya. Ah. Bener apa salah? Berarti ngelakuin seks di saat lu tahu itu berzina dan dosa. Di luar nikah ya berarti kita ngomongin ya. Kalau misalnya ya, kalau menurut gue ya kayak orang-orang udah pas saat melakukan itu kayaknya kayak nggak mikir apa-apa menurut gue. Udah Tapi mikir menurut gue sih secara seksual aja. secara seksual, tapi kayak ya salah sih, jelas salah, tapi tetap kita lakuin walaupun salah itu. Kita. Kita enggak sih. Gue enggak. Kita. Gue enggak. Bang, Tapi nggak misalnya kalau orang nggak yang gue lihat kayak orang-orang kayak gitu ya tetap lakuin walaupun emang dia beriman ya, misalnya lebih beriman gitu, tetap aja pasti ada, tetap dia kalau nafsunya emang gede ya pasti dia lakuin. oh ya itu benar. Kalau itu gue setuju. Pengalaman pribadi.
Bukan, maksudnya kalau misalkan gini loh. Jauhan Nah, tapi banget. pertanyaannya tuh gini, Wan. Kalau gua tahu tuh dosa saat dulu dan saat gua belum beriman lah ya, belum kenal siapa-siapa gitu loh. Gua cuma tahu ya bodo amat, nanti gua lakuin aja gitu loh. Kalau gua dulu begitu memang. Iya. Cuman kalau sekarang tuh gua tahu itu nggak boleh dilakukan, dan tapi prinsip kita malah jadi anehnya tuh gini loh. Ya kita nggak mau deh, nggak apa-apa deh asal ceweknya, kalau ceweknya mau kita juga mau. Ngerti nggak lo maksudnya? Lu gitu kan prinsip lu kan? Iya. Nah, Iya. padahal lu tahu dong kalau itu dosa, tapi kenapa lu lakuin gitu loh? Nggak, maksud gue itu nggak make sense Di aja luar anjir. konteks ini. Apa? Ya sama kayak banyak dosa-dosa yang lain sebenarnya kasar ngomongnya kalau lu ngomongin dosa kan. Kayak apa ya contoh ya? Bohong lah, orang kan banyak iya banget juga bohong anjing. Nggak, tapi bohong kan bisa Tetap diampuni. dilakuin. Nggak boleh bohong. Ya, memang. Iya berzina juga bisa diampuni, buktinya dalam agama lu aja Nggak, itu 10 perintah Allah, jadi nggak boleh dilanggar Tapi kayaknya sebenarnya. menurut gue ya, berbohong Kalau juga berzina- ada kan. Iya sih. Apa nah? berzina ya menurut gue. Kalau misalnya kita nggak berpikiran hanya untuk senang-senang, misalnya nih, tapi emang untuk Gue kita tahu tuh arahnya kemana nih. Ya terus. kan ada apa? Ya tahu arahnya, terus. Nggak, kan ada nih ya orang hanya untuk bersenang-senang. Jadi kan itu menyakiti kayak satu perempuan gitu, satu orang gitu kan menyakiti. Hanya untuk bersenang-senang, udah habis tuh dia Relatif tinggalin. sih. Itu kan lebih parah lagi sih. Gini, maksud gua kita kan orang Lampung gitu Nal ya, orang dari jauh lah ya, dari luar Pulau Jakarta atau Tangerang, Pulau Jawa ini kita baru masuk ini saat kita kuliah, which is kan 4 tahun yang lalu gitu kan. Ini buat mereka tahu gitu sudut pandang kita gitu loh. Dulu kita bertiga ini nggak pernah ngewe, tapi sekarang jadi sering banget dan rajin ngewe. Kita Gua bertiga. yang nggak pernah ya anjing, lu Ya lu nggak mau depan doang. kamera, nggak pernah, udah diem aja dulu. Bangsat Tapi- gua anjing lu ya, bisa kita bertiga jadinya. Gua Iya orang ini loh, orang iya ini dia loh. boy. boy. Gua cuma pernah sama tangan lu, kita bertiga lo. Gue juga pernah tangan doang, tapi intinya udahlah. Tapi lu udah tangan banyak orang kalau lo. Udah aja lu makin jelekin nama gue loh di sini. Lu ngejelekin nama gua balas. Nggak, tapi gini. Gua Nggak ada- mendefend dan Hah? menyerang balik. Bukan, maksud gue gini. Berarti kan ada di posisi dimana sebenarnya kita tuh sebagai orang apa namanya, sebenarnya dari daerah itu kan kita nggak tahu apa-apa kan. Jujur ya, gue di daerah gue tuh, gue belum, daerah kita kan daerah Lampung nih. Kita cuma ngoceh doang, tai, tete itu gede gitu kan. Wah, ini gede tetenya gitu kan. Udah sebatas itu doang kan. Dan bahkan dulu gua berpikir di SMA kita nggak pernah ada yang Iya. Kayak itu udah parah banget lah sampai kayak begitu gini. lulus tahu banyak anjing ceritanya. Nggak, tapi maksudnya gini. Ah, Berarti kalau kita misalkan di sana, kita bukan nyalain daerahnya loh, bukan loh. Orang tetap mau Iya. gimana juga. Orangnya Tetap, gitu kan. iya. Nah, kita pindah ke Orangnya. sini. Kita tuh kayak Makin Lebih gila luas lah. gitu. karena mungkin budaya dan pengalaman lebih banyak gitu loh. Kalau kita kan bisa dibilang punya daerah kita kan secondary city kan. Secondary city itu kan sebenarnya tuh yang ngikut. Tren di sana dulu apa baru ngikut dong. Ya kan? Nah, makanya Seks mah bukan tren anjing, udah Apa? Seks mah bukan tren. ya, udah maksudnya menjadi semakin kayak arah ke sini tuh kebiasaan kayak. nih, semakin arah ke sini ya Nal ya, menurut lu ya. Lo orang aduh gimana nih ngomongnya, gue juga bingung nih. Kalau umur kan makin tua nih, sekarang kan kita umur 22 berarti tahun ini gitu kan, dia masih bocah 21 kan. Tapi maksudnya Anjing, kok gua dua-dua anjing. ya udah, pas video ini bikin masih 21, diem dulu kenapa sih? Bentar lagi, ya udah gua upload Selebeu nih. Uploadnya setelah ulang tahun gua. Selebeu Dulu nih. gua keplak lu selebeu lu tampang. Nal, selebeu ya. Gua sikut pala lu nggak main-main gua anjing. Gue juga gak main-main selebeu. Iya gua nggak main-main juga. Udah cepat lanjut. Ronalnya kita anggurin anjing. Nggak, tapi gini maksudnya, kita di umur 22, yang dulu kita menganggap seks itu tabu. Nggak, jujur aja tabu kan dulu kita. Kalau ngomongin doang nggak tabu sih gua. Ngelakuin, kita jadi topiknya kan lagi ngelakuin seks. Kalau tabu. ngelakuin kayak gimana gitu ya. Dulu mah masih nggak berani, boy. Tapi kan kenyataannya sekarang berani Gua berarti jebak kan lagi. sekarang ini kan. Ya enggak, maksudnya kan pemikiran dulu itu kan kayak kita wah gitu. Kayak seks itu lebih gimana ya? Kayak takut aja. Iya, bener. Pemikiran. Udah nggak lagi sekarang ya. Cuman menurut gua gini sih, kalau kalau menurut gua gini sih. Ini kita ngomongin di luar konteks agama ya, nggak bisa dia Kawan bangsat. emang dua hal ini tuh nggak bisa digabungin gitu loh. Masalah seks sama agama emang susah banget gitu kan. Cuman Susah. menurut gua nggak usah ini sih, menurut gua tuh nggak usah terlalu munafik banget lah gitu loh, Wan. Ngerti nggak sih? Gue tuh paling nggak suka banget kalau ada orang yang ngejudge, ngerti nggak sih lo, kayak
ih dia mah suka banget ngewe gini, suka mengkotak-kotakan hal yang buruk gitu loh, ngerti gak sih? Malah gue tuh lebih seneng ngeliat yang kayak Ronald, jujur gitu loh. Apa nih maksudnya Ronald jujur Intinya dalam apa? dia mau ngelakuin apapun, hal-hal buruk yang mungkin kalau orang tahu tuh dia bakal dibenci, tapi kalau gue lebih suka kayak gitu. Karena nggak munafik gitu loh. Kayak dia tadi ngaku sendiri udah pernah seks, nggak gitu ekspresi mukanya kan. Dulu nggak berani, sekarang jadi berani. Nah, itu gue Enggak anjir. Enggak pernah boy. Udah kena gap lu tuh Nal. lu tau gak sih Nal, lu tuh nge-gap diri lu sendiri. Lu nge-gap diri sendiri. Enggak, itu kan perumpamaan loh, bukan guanya. Kan kata lu misalnya. Tapi bener kan? Misalnya. Nah tapi sekarang gini, berarti pertanyaannya adalah begini. Kita kan laki-laki gitu kan. Ya, kita udah gak perjaka berarti dong. Lu sama tangan direnggut kan? Ya udahlah, enggak dong. Gua mikirnya kalau masalah perjaka itu kan pernah atau enggak sama orang, bukan pernah keluar apa enggak kan? Iya sih, tapi intinya begini. Kita kan kayak gini, kita tahu dunia kita kayak gini gitu. Apakah kalian bertiga, kalian berdua berarti ya? Kalau kan Laura udah tahu jawaban gue apa kan? Gue nggak bakal, dari pertanyaan gue ini pasti jawaban gue adalah gue nggak peduli. Laura tuh masih peduli nggak sih dia tuh virgin apa enggak? Peduli banget gak? Apalagi untuk Owen gitu kan, yang ngakunya nggak pernah ngewe. Yang ngakunya sih, Ngakunya gue apa? masih peduli sih. Kenapa gitu? Karena lu Ya karena gue belum pernah, kalau gue udah pernah juga mengakunya gue gak peduli. oh. Mengakunya lu gampang lu ya, mengaku orang belum pernah anjing. Maksudnya masih peduli itu gimana? Misalnya gini loh, misalnya Lu- perempuan, Lu nganggap virgin itu nilai plus apa enggak, kasar ngomongnya gitu, ya kan? iya. Kalau gua pertama kali ketemu orangnya. Gak pertama Misal kali. Misalnya gini, lu tahu orang ini, misalnya Lu mau pacaran, lu baru kenal orang Nah. baru lagi, lu mau pacaran gitu kan. Nah, tiba-tiba lu ketemu orang baru ini, saat lu mau pacaran itu lu mikir kayak aduh dia udah gak virgin lagi nih. Nah, hal kayak gitu tuh ngebikin lu biasa aja sebenarnya atau malah mundur. Atau kebalikannya dong, kalau dia masih virgin malah bikin makin lebih maju lagi ke depan gitu loh. kalau gue tapi tetap aja mau, kalau gue dulu yang jawab nih, baru Ronald mikir dulu, lu puter-puter supaya lu nggak ngegap diri lu sendiri nih. Jadi gue jawab dulu. Kalau gue tergantung kecocokan dulu. Kalau bener-bener seklop itu mau nggak juga nggak apa-apa. Semuanya gitu. Asalkan yang penting dia udah tobat dulu gitu ya. Iya, Nanti dia tahu kesalahannya kenapa dia kayak gitu dan ternyata karakter cocok sama lu. Jadi sebenarnya lu itu bukan fine-fine aja kan. menurut gua bukan kesalahan itu sebenarnya. Tapi Pilihan hidup. Tapi kan maksudnya jadi nggak masalah dong ketika dia tahu itu salah dulunya kayak gitu. Iya, Maksudnya gitu kalau kan, dan menurut dia dia salah Iya. ya nggak masalah. dan dia jadinya berubah, intinya karakternya cocok sama lu, sifatnya segala Iya. sama lu. Nah, berarti Ronald nggak boleh sama lagi dong jawabannya, karena kalau sama kan aneh kan. Oke, Ronald gimana sekarang Ronald? Jadi Gue buat sih orang hampir sama. Enggak, gue hampir sama kayak Awan. Tapi gue tuh lebih milih kayak kalau misalnya gue ketemu orang ini, ketemu cewek tuh yang gue mau pacarin ya. ya, Tapi gue lebih milih kayak dia tuh masih virgin gitu. Karena kayak gimana ya? Kayak gue kayak kurang apa aja kalau misalnya ngelihat Yang udah sering. cewek yang nggak virgin, maksudnya takut aja gitu, Kalau takut gua- nanti nanti dia apa? Lanjut. malah kalau misalnya kita nih yang nggak, kita kan dia kalau udah nggak virgin itu berarti dia emang udah pernah ngelakuin seks ya. Iya. Dia udah pasti tahu rasanya. Nah kalau kita kan kalau baru pertama ketemu dia kan kita belum tahu tuh. Nah kalau emang kita sebagai cowok kalau emang mau kayak gitu tapi pas nunggu nikah itu kan emang harus lama tuh. Nah selama pas menunggu nikah takutnya itu dia itu main di belakang kita. Oh. Masuk akal juga. Tapi kalau gue nggak peduli sih. Mau dia apa? Lu lagi pacaran dia main sama orang, lu nggak apa-apa. Oh bukan, maksud gue kita ngomongin konteks virgin tadi dong. Kalau gue orangnya nggak berharap gue. Apa aja ya udah, karena ya gue mau nuntut apa lagi orang kayak gue. Kalau gua sih kalau ada dua orang yang sama persis, satu virgin satu enggak, gua udah jelas pilihannya yang mana. Kalau gue, ya, itu kan kalau ada pilihan. Tapi kan sekarang kalau misalnya Tapi masalahnya kan nggak mungkin ada dua orang yang sama persis. iya, tapi maksud gue kan adalah masalahnya kan kita ngomongnya adalah virgin itu berarti penting apa enggak, either masih virgin apa enggak virgin gitu kan. Kalau gue ya jujur, kalau gue bakal jawabnya adalah Nggak sama sekali. ya gue mah jujur banget tuh nggak peduli apapun terjadi gitu loh, ngerti nggak lo? Kalau menurut gue ya nilai plus aja. Bahkan bagi gue bukan Tapi nilai plus. nggak terlalu ngaruh. Bahkan bagi gue bukan, itu malah nggak jadi nilai plus. Kenapa? Karena kan gue mungkin udah kenal Soalnya banyak lingkungan luar gitu kan. Iya. Jadi gue mikir adalah gini,
bukan virgin atau nggak virgin yang menentukan pola pikir orang itu loh, Ban. Iya, memang. Jadi makanya gue bilang Walaupun virgin ada, virgin. kalau itu relatif Nah, loh, cuman bisa masalah- bisa ngaruh itu. Tapi kan itu langsung kelihatan. Ketika dia sudah tidak lagi, kita kelihatan behavior dia gimana, etika dia gimana, perilaku dia gimana tuh kelihatan loh jadinya. Emang ya. Kelihatan bisa diuji lah, ngerti nggak lo? Kan ibaratnya kayak lo orang tadi ngomong, takut gak sih ntar dia main di luar segala macam sama orang lain gitu kan? Kan jadi kelihatan. Lu nggak wasting time. Nah, Lu bayangin kalau kalau dia masih misalnya virgin. ceweknya pinter berbohong gimana? Kita kan nggak ada yang tahu. Masalahnya itu kalau menurut gue balik lagi sih orangnya gimana. Mungkin gue kenapa gue berani nggak bebasin kayak gitu karena gue tuh selama ini gue nggak pernah dibohongin orang. Langsung selalu tahu lah kalau dia bohong gitu loh. Nggak mungkin, kayak nggak mungkin banget gitu loh. Itu tuh bisa. Tapi kalau misalnya lu nih ya, kalau ketahuan, lu tahu nih cewek lu tiba-tiba main sama orang lain gimana rasanya? Kalau gue mau basi lah, gue putusin. Gua Dan putus, kalau gue ya, nggak pakai lu mikir. tanya sedih apa nggak sedih, gue nggak bilang nggak bakal sedih. Kenapa? Sedih di awal doang. Iya maksud gue nggak bakal sedih sampai berlarut Nggak sampai lama. bakal mempertimbangkan untuk balikan lagi apa enggak atau putusin nggak ya nggak langsung gue jawab putus. Masalah sedih nggak sedih itu kan konsekuensi dan hasil Iya. kan. Itu gue nggak pentingin. Tapi maksudnya ada lagi nih Nang. Gue Kalau udah gue nggak di umur gue yang sekarang, percaya lagi gue. iya kalau gue di umur gue yang sekarang tuh gue mikir ada lagi nih lo. Ya udah gue sibuk nyari kerja aja, udah lu terserah mau ngapain gitu lo ngerti kan? Gue nggak peduli dia mau ngapain gitu loh. Dan kalau misalkan emang harus putus sih kalau gue, ya gue putusin dan gue nggak peduli anjing gitu loh. Maksud gue adalah gue tipe laki yang kalau misalkan gue dapet calon istri atau istri nanti ke depannya dan pacar ke depannya yang mau nakal, Iya. ya nakal sama gue. Tapi kalau ibaratkan gue dapet yang bener dan baik-baik aja dalam arti bukan yang nakal tadi baik nggak baik ya, maksudnya adalah yang hidupnya nggak pernah Baik-baik dalam norma masyarakat lah. iya maksudnya nggak pernah melenceng lah gitu kan, nggak ngerokok nggak tato nggak apa ya, gue juga fine fine aja gitu loh. Cuma maksud gue apapun gue sok aja gitu loh, karena ya bagi gue apa ya, lo kalau banyak milih tuh udah kayak apa aja gitu loh, ngerti gak sih? Nggak ada yang sempurna cok, makanya gue selalu ngebuka seluas itu aja pemikiran gue Iya benar sih. kayak gitu. Kalau nggak lu bingung cok, kayak gini nih. Nah menurut gue juga ada, kadang kita tuh putus bisa juga gara-gara kita ngebandingin cewek kita sama cewek lain. Gue nggak tahu. Kan nggak pernah. Sering banget itu ada. Dan dulu gue tipe orang kayak gitu. Gue sering banget bandingin kayak oh dia mah enak kayak gini gitu kan, ceweknya mengertiin dia di bidang yang ini. Tapi kita kadang lupa Lu nggak nginget kelebihan pacar lu sendiri. yang Banyak dimana sih di, kayak di gitu, orang banyak lainnya banget. tuh Banyak. jadi kekurangan gitu loh. Bener Ngerti sih. nggak? Itu benar. Rumput tetangga lebih hijau Ya. kata orang gitu ya. Makanya Padahal rumput sendiri tidak disiram. Tidak ditengok, dijaga gitu, terus tidak sama tembok. dirawat. jadi ventilasinya ke tetangga punya. Iya, dia hijau gara-gara disiram, Iya, dikasih iya, iya, pupuk. Karena dikasih pupuknya ya sama David. Dikasih pupuknya sama David malah. Goblok, orang cuma dilihat. Nah tapi intinya ya kalau gue sih ya nggak ada lagi yang bisa dibahas ya, cuma itu doang gitu loh. Cuman jujur ya emang susah banget sih sebenarnya kalau di dunia sekarang ini. Kalau kita mau serius itu susah gitu loh. Banyak orang nggak percaya di umur kita tuh bisa serius sebenarnya. Banyak loh. Banyak. Bukannya seharusnya di umur kita ini udah serius. Ya kita jadi pola pikirnya serius. Dulu yang ngechat terus kan kayak kamu di mana, Ya, kamu nggak di tahu mana gitu kan, ngechat kalau nggak dibales kayak bisa gila, tau gak sih lu? Kalau Tapi- gue bahkan dari dulu gue deketin orang pasti gue serius, nggak pernah sama sekali gue ada Ya tapi niatan sekarang main-main doang. bukan, maksudnya gini loh, dulu tuh cara gaya pacaran serius Oh tuh itu jadi masalah beda. bukan masalah serius apa enggak kalau itu mah. Justru kalau sekarang main-main itu yang kayak cuma nanya pergi nggak gitu ngerti nggak lo? Kalau dulu malah jadi serius itu, ngerti nggak sih lo maksudnya apa? Seriusnya beda lah kasar ngomongnya. Iya, Tapi ada iya, yang dari iya, dulu, iya. ada yang memang niatannya main-main, itu beda juga. Makanya menurut gue sekarang lebih jujur ya, tantangan dari umur kita sekarang ini kita kalau susah banget bagi waktu, susah banget udah dapet pacar lo Jing. Jadi sebenarnya podcast ini tuh cuma pengen nyatuin aja sih pola pikir laki-laki itu di mata di umur kita milenial tuh kayak gimana kan. Kebetulan banget gua, Owen, lu punya pola pikir yang beda tapi experience sama pernah ngewe. Jadi menurut gua ya ini penting banget buat orang lain juga. Owen Ditarik mukanya. bangsat, ditarik. Emang Gue pernah ngapain aja enggak bangsat. sama, gue gak pernah Taruh ngapa-ngapain. dikasih buktinya. Perlu kasih. Itu kan tantang. Nanti kan kita kena dolar kuning, kena strike. kalau Aduh, gitu caranya. strike di Instagram boleh, di Facebook boleh. Kalau ada, boy, Nanti gua kasih. kasih. Nal, ntar gue PC lu ya. Oke. Jadi ntar kalau bisa lu ganti dulu mukanya Owen Ortega, lain jadi Owen, terus lu ngomong cacat mesum aja. Bangsat. Lu ngomong begitu di sini ya udah kerekam lah goblok. Tujuannya itu. Jadi lu buat goblok-goblokan aja ya, Mas. Tolol. Udah mulai cekukannya keluar. Jadi ya kalau menurut gue sih
gitu doang ya. Jadi biar orang-orang tuh pada tahu Hmm. kita nih pola pikir orang laki-laki tuh kayak gimana. Sebenarnya kita tuh gara-gara kita dulu sempat ngerasain susah aja sih, jadinya kita udah nggak pernah lagi pengen nyanyain waktu yang ada sekarang deh gitu. Jadi ya udah jalanin aja sekarang selagi masih bisa. Maksimalin lah. Iya, maksimalin, jangan terlalu dibikin pusing. Dan ya menurut gue cuma satu kata sih menurut gue, gak bisa lu bandingin pacar lu sama pacar orang lain, hubungan lu sama orang lain, dan Iya. saran-saran lu pada orang lain gitu loh. Karena saran lu yang paling bagus untuk diri lu, Banyak faktor sih gue bilang. Pertama yang ngejalanin beda orang. karakternya Kedua, beda, Kedua lu nggak tahu masalah dia apa karena lu ngeliat bagusnya doang. sifatnya lu juga nggak tahu Sifatnya orang yang beda. bakal lu kasih saran tuh gimana. Nah makanya menurut gue pilihan lu ya tetap pilihan lu, mau itu jelek di mata orang lain ya asalkan lu tetap bahagia ya silakan gitu. Terus Iya. ibarat kata lu pacaran sama orang yang lu pikir lebih baik itu belum tentu lu cocok. Masalahnya Ya, gitu. emang. Iya. Kayak lu punya duit banyak juga nggak ada cewek sampai sekarang. Amin ya kan. Duit tuh banyak kok emang. Iya. Bentar lagi habis podcast ini, Owen langsung dicari-cari 14 cewek. 14 juta views nih. Wih, 14 juta views. Udah sih, itu Amin, doang sih. amin. Semoga Udah pola kayak video klip kita. kita ending aja ya. Iya. Closing Boleh. aja ya. Jadi semoga dengan video kali ini memang ya kita ingetin doang sih sekali lagi, apapun kalau kita tuh bikin konten semau kita ya. Semua kita. Semau kita nggak peduli kita mau bikin Iya. apa, yang penting kita bikin dan kita upload. Ya kalau misalkan jelek nanti udah naik viewsnya, udah segala macam, udah mulai subscribe udah naik, tapi videonya kebanyakan dan nggak ada, kita delete. Nggak perlu delete lah. Siapa yang di hide? Ada aja. Nanti biarin nanti aja. nanti kalau terkenal video-video lama kita ditonton. Kalau Iya, pasti masalah dari kita nggak awal tahu. Iya, ditonton anjing. kalian. Kita nggak tahu kapan terkenal. Kalau gua kalau suka satu YouTuber gua tontonin sampai habis cok videonya. Wuh. Cuman ya itu doang sih. Semoga kalian ya mau cowok mau cewek yang denger konten kita kali ini tuh jadi tahu tuh pola pikir laki-laki tuh gimana. Apalagi kita bertiga kan juga Pola laki-laki pikir yang sekarang- remaja. Kita kan masih remaja. Lu nih. remaja. Remaja udah lewat jing. Oh iya, udah remaja. Kalau dalam bahasa Inggris tuh 17, 18, 19 terakhir goblok. 13 sampai 19. Dua-dua itu udah dewasa berarti. Yang adult, katanya yang adult. Young adult. Bener gak? Iya benar. Yang adult kan itu sekarang. Jadi menurut gua ya sampai sini aja konten kali ini. Semoga kalian tuh dapat lah pencerahan. Kalau misalnya nggak dapat juga ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan lupa follow Owen Ortega sama Ronald Lee. Hujat mereka berdua guys supaya David Prayudi, tukang ngewe. David Prayudi. Ronald Lee itu kan bohong. David Prayudi Owen sering ke Ortega kolektor bokep. Blue Message. Bangsat loh. David Prayudi, kolektor cewek-cewek BO. Wow. Cari guys. Namanya Owen Ortega, kolektor bokep. Link dia tahu cara tembus forum-forum yang di Bennett tahu. Jadi DM dia aja. David Prayudi, kolektor tempat-tempat spa. Wah. Ronald. Itu Yang di dekat Ronald. yang dekat Serpong udah pernah dicobain Sebut semua. ya, daerahnya, David sebut Prayudi, daerahnya Owen. kontol, sebut. Sebut kontol. Anjing lu ya. Udah. Bye-bye. Yang pesawat-pesawatan pernah lo? Pesawat-pesawatan. Yang suster pernah. Pesawat enggak. Oh, lu enggak tahu ya. Gua ada ketemu di Kaskus anjing. Pesawat apa nih? Enggak jadi. Lanjut dah. Jangan dikat Terima dong, kasih kan guys itu biar- udah dengerin kita di BPTV. Semoga kalian jadi punya banyak wawasan. Suka dengan cara kita ngobrol gimana, karena kita cuma ngasal aja ya sebenarnya ya. Dan jangan lupa kalau mau nanya tentang gaya-gaya ngewe sama Ronald Lee, di bawah sini Ronald Lee. Kalau tanya kolektor bokep, Waduh. kalau kolektor bokep Masih alim boy, masih sama alim. Owen Ortega, jangan dengerin dia guys. Kalau mau open BO dan Waduh. kalian Ntar mau gua ketangkep polisi cewek-cewek. beneran. Ntar gue ketangkep. Gue kasih ntar gue ketangkep. Ya, Kan nggak lu yang lucu. punya Pit yang Oh, semuanya. kalau gitu kalau mau Lucu. tips-tips cara menjadi fuckboy, komen di bawah, tanya David. Owen Ortega. David Prayudi. At Owen Kita ini punya Ortega. bisnis loh. Kalau kayak gini tuh jelek bisnis kita loh. Ya, Enggak. Ini ngangkat justru. Angkat ya. Minuman kita rebrandingin jadi minuman bokep. Udah itu doang guys. See you.